Dan pangan merupakan salah satu pondasi penting dalam pembangunan menuju visi Indonesia Emas 2045, terutama dalam konteks kabupaten yang memiliki keterbatasan lahan sawah. Kabupaten Malaka menghadapi tantangan besar dalam memaksimalkan potensi lahannya untuk mendukung program ketahanan pangan. Data survei pertanian di tahun 2020 menunjukkan luas total wilayah 1.160,63 km persegi hanya 4,38% atau 50,83 hektar yang merupakan lahan sawah. Sebaliknya, luas lahan pertanian bukan sawah mencapai 823,91 hektar atau 70,99% dari total wilayah yang mencerminkan dominasi lahan kering yang sebenarnya dapat dimanfaatkan lebih optimal. Selain itu masih terdapat lahan kosong yang memiliki potensi besar untuk ditanami komoditas lokal seperti jagung, ubi kayu, dan kacang-kacangan yang dapat menjadi bagian integral dari strategi kemandirian pangan. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon dalam mendorong pemanfaatan lahan kosong guna peningkatan produktivitas pangan yang diselaraskan dengan target pembangunan ketahanan pangan di tingkat provinsi dan nasional? Durasi waktu 2 menit dimulai ketika Bapak berdua berbicara. Terima kasih Ibu Moderator. Kita menyadari betul bahwa luas wilayah Malaka tidak seluas kabupaten-kabupaten yang lain. Tapi kita juga menyadari bahwa Kabupaten Malaka punya potensi juga yang cukup besar. Selain pertanian, juga ada peternakan, ada perikanan dan kelautan, dan ada pariwisata. Oleh karena itu, bicara ketahanan pangan, tentu kita tidak hanya bicara beras, tapi juga perlu ada komoditi-komoditi yang lainnya. Sehingga terhadap lahan yang memang sampai hari ini masih kita ibaratkan lahan tidur, tentu perlu ada eksploitasi pertanian, ada perluasan lahan pertanian, sehingga ke depan kita juga harus fokus untuk melihat ketika lahan-lahan itu betul sangat potensial, katakanlah untuk bisa dijadikan perluasan persawahan, kita juga harus ada menambah traktor, sehingga kemudian bisa melaksanakan, bisa memanfaatkan, bisa mengelola lahan-lahan sawah yang masih kurang. Demikian juga untuk lahan-lahan kering yang bisa juga diolah dengan sarana prasarana yang disiapkan, juga kita akan menambah itu, termasuk juga perlu ada pengadaan bibit, pupuk, obat, supaya bisa membantu masyarakat, juga bisa menambah lagi kelompok-kelompok tani dengan pendamping-pendampingnya, sehingga adik-adik kita, anak-anak kita yang lulusan sarjana peternakan, sarjana pertanian, sarjana perikanan kelautan, sarjana pariwisata, kita juga bisa berdayakan, bisa mulai dari tingkat desa sampai juga pada tingkat kabupaten, dan bisa juga bersaing untuk tingkat provinsi dan tingkat pusat. Karena itu kami tentu akan komit untuk mempertahankan dan mengelola potensi-potensi sumber daya alam Malaka yang ada di Kabupaten Malaka. Terima kasih. Terima kasih, waktunya habis pasangan calon nomor urut 1. Saya persilahkan pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan dalam durasi waktu 1 menit dimulai ketika Bapak berdua berbicara. Terima kasih Ibu Moderator yang baik hati. Paslon nomor 1 ketika berbicara mengenai swasembada pangan, maka kita harus perkuat input. Kemudian kita harus memilih metode atau proses yang adekuat agar outputnya kita menghasilkan makanan bagi rakyat yang banyak. Dan seperti kita ketahui, akhir-akhir sekarang para kepala desa dan perangkatnya, bahkan kadang-kadang bupati dan wakil bupati sangat aktif untuk membagikan beras kepada rakyat. Ini menunjukkan bahwa kita dalam krisis pangan di kabupaten ini. Mohon tanggapan dan komentar saudara, mana yang saudara lakukan perkuat inputnya dan proses yang adekuat. Terima kasih.